Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Hujan melanda wilayah Indonesia beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengingatkan potensi peningkatan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk sebagian besar di Pulau Jawa. Wilayah lainnya yang diperkirakan juga mengalami peningkatan hujan ialah Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta sebagian kecil Pulau Papua. Menurut BMKG, hingga tengah Oktober ini sekitar 43,8% zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Berdasarkan jumlah zona musim, sebanyak 43,8% dari 306 zona musim wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan. Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, lalu sebagian Banten dan daerah khusus Jakarta. Untuk dasarian ketiga Oktober 2025, BMKG mengeluarkan peringatan dini klasifikasi waspada di beberapa kabupaten kota di sejumlah provinsi. Dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat mendapat peringatan klasifikasi awas atau siaga 1, potensi tinggi banjir di dasarian. Dijelaskan BMKG pada Oktober pekan ketiga hingga November kedua 2025, umumnya curah hujan di RI diprediksi berada di kriteria rendah dan menengah. Namun ada juga wilayah dengan curah hujan kategori tinggi sampai sangat tinggi. Sementara untuk bulan November 2025, secara keseluruhan juga ada peringatan potensi terjadinya hujan dengan kategori curah hujan lebih dari 300 mm per bulan. Kita ke informasi selanjutnya dalam Hot News. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengapresiasi kesepakatan restrukturisasi utang WUSH dengan pihak China. Dalam restrukturisasi ini, tenor utang WUSH ditetapkan menjadi 60 tahun dari semula 40 tahun. Ketika ditanya mengenai keikutsertaannya ke China dalam rangka negosiasi, Purbaya mengatakan dirinya hanya akan menyaksikan. Jika kesepakatan sudah ditetapkan, dia tidak akan ikut ke China. Adapun terkait dengan restrukturisasi ini, COO Danantara Doni Oskaria mengatakan pihaknya akan melakukan negosiasi dengan China. Negosiasi ini juga diikuti oleh tim khusus yang terdiri dari pemerintah bersama PT KCIC. Dia pun menambahkan, Danantara dan tim negosiasi akan pergi ke China. Negosiasi ini harus dijalankan karena proses pembahasan restrukturisasi yang belum selesai penuh. Menurut Doni, masih ada bahasan terkait pembahasan suku bunga hingga mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran utangnya. Kendati demikian, Doni menargetkan negosiasi ini harus diselesaikan tahun ini. Lantaran negosiasi restrukturisasi utang ini bukanlah masalah besar, mengingat kinerja pendapatan PT KCIC cukup positif. Kita ke informasi berikutnya. Suasana usai kebakaran besar melanda kawasan permukiman di Malabon, Filipina, Kamis kemarin. Kebakaran tersebut menghanguskan lebih dari 1.500 rumah dan lebih dari 600 keluarga mengungsi. Kebakaran terjadi pada sore hari waktu setempat dan api berkobar selama lebih dari 8 jam. Petugas pemadam dikerahkan dengan lebih dari 100 unit mobil pemadam untuk mengendalikan api. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara penyelidikan penyebab kebakaran masih berlangsung. Kita ke informasi berikutnya dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak tinggal diam usai China membatasi ekspor tanah jarang. Kabarnya pemerintahan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan melakukan blokir ekspor yang lebih luas ke Beijing. Seorang pejabat dan 3 sumber yang dikutip Reuters menyebutkan pemerintah Trump mempertimbangkan rencana mengekang ekspor software ke China. Kebijakan itu berlaku untuk laptop hingga mesin jet. Reuters mencatat rencana ini menindaklanjuti ancaman Trump terkait larangan ekspor software penting ke China awal bulan ini. Kala itu, ia mengatakan pembatasan akan berlaku untuk software Amerika Serikat yang dikirim secara global atau perangkat yang diproduksi dengan software asal Amerika Serikat. Pada unggahan di media sosialnya, Trump mengatakan Amerika Serikat akan membebankan tarif tambahan 100% untuk pengiriman barang China ke Amerika Serikat dan kontrol ekspor baru untuk seluruh software penting. Ia mengatakan kebijakan baru itu akan berlaku paling lambat pada 1 November 2025 mendatang. Sumber lain mengatakan tindakan itu kemungkinan tidak akan dilanjutkan. Sementara 2 sumber mengatakan
Kontrol baru yang tengah dipertimbangkan memperlihatkan panasnya pertikaian Amerika Serikat dengan China. Padahal beberapa orang dalam pemerintahan lebih memilih pendekatan diplomasi yang lembut. Salah satu sumber juga mengatakan kemungkinan Amerika Serikat tak akan pernah menerapkan rencana tarif lebih tinggi, namun pengumuman langkah pembatasan ekspor digaungkan secara atau sebagai cara untuk menekan China. Soal pembatasan ekspor software ke China, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengonfirmasi sudah dipertimbangkan. Keputusan akan dilakukan dengan koordinasi bersama anggota G7.